Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Semangat untuk mengikuti pelajaran dengan ibu pada hari ini? Semangat kali, Bu. Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu akan mengabsen Ananda sekalian. Arif Aulia Rizki. Dia, Bu. Diah Uswatun Hasanah. Hadir, Bu. Hanifayansi. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya anak-anak Ibu. Baik, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, Ibu akan mengulas kembali materi pada minggu lalu. Ananda sekalian, apakah masih ada yang ingat mengenai materi kita pada minggu lalu? Saya nggak datang minggu lalu, Bu. Ingat, Bu. Apa itu Hanifayansi? Kalau pelajaran kita minggu lalu itu mengenai menjaga kelestarian alam. Oke, bagus. Nah, dengan cara apa kita menjaga kelestarian alam tersebut? Arif Aulia Rizki. Membuang sampah pada tempatnya, Bu. Bagus. Apakah Ananda membuang sampah pada tempatnya? Tidak, Bu. Kok tidak? Terlupakan, Bu. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Insya Allah, Bu. Oke. Karena anak-anak Ibu masih ingat dengan pelajaran minggu lalu, kita masuk pada pelajaran kita pada minggu ini, yaitu mengenai Islam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Anak-anak Ibu sekalian bisa melihat gambar yang telah diperhatikan. Jika ada pertanyaan, silahkan. Oke, jika tidak ada, baiklah Ibu yang akan bertanya. Gambar mengenai apa itu Hanifayansi? Mengenai teknologi, Bu. Oke, bagus. Nah, pada pelajaran kita hari ini mengenai teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Cara kita untuk menghasilkan sebuah teknologi itu tentu dengan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini kita dapatkan dengan cara apa? Dari sumber yang mana? Nah, dalam Al-Quran dijelaskan. Dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya bacalah. Iqra. Allah menyebutkan kita untuk membaca, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena, dan dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, Allah sendiri telah memerintahkan kepada kita untuk membaca. Karena dengan membaca, kita dapat mengetahui ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu akan menghasilkan sebuah teknologi yang kita gunakan pada saat ini. Nah, contohnya apa? Kita kuliah melalui Zoom. Apakah Zoom ini termasuk teknologi? Iya, Arif Bu. Aulia. Masuk, Bu. Ya. Nah, teknologi yang kita gunakan saat ini itu dihasilkan dari membaca.
dari ilmu pengetahuan yang telah kita baca, yang telah kita dapatkan melalui membaca buku, membaca berita, atau dan yang lain sebagainya. Nah, Allah menciptakan kita dari segumpal darah. Bacalah, dan Allah mengulangi lagi, bacalah kata Allah. Maka kita harus membaca. Dengan membaca, kita akan mengetahui ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya, dalam Quran surah Yunus ayat 101 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kulin zuru mada fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wanzuru an qaumin la yu'minun. Yang artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Allah memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, Allah menjelaskan bahwa manusia mempunyai dua kecenderungan yang berbeda, yang saling bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya, yaitu kecenderungan untuk beriman dan untuk kafir, kecenderungan untuk berbuat baik dan berbuat jahat. Nah, meskipun demikian, Allah telah membekali manusia akal dan hati dalam rangka mengendalikan kedua kekuatan dalam jiwa tersebut. Rasulullah hanya diutus untuk memberi peringatan dan menunjukkan jalan yang baik dan benar untuk kebahagiaan umat di dunia maupun di akhirat, serta membantu mereka menentukan pilihan, mengajak mereka selalu memikirkan kejadian alam yang Allah ciptakan. Oleh karena itu, sebagai manusia, kita dituntut untuk menggunakan akal pikiran kita dan hati sebaik-baiknya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan meningkatkan kualitas kehidupan kita agar kita selamat dunia akhirat. Nah, perintah untuk berpikir, perintah untuk melihat, dan yang senada dengan ungkapan-ungkapan tersebut merupakan juga perintah pengembangan ilmu pengetahuan secara khusus dan teknologi secara umum. Karena ayat-ayat ini sangat banyak untuk mengharuskan kita untuk memiliki peralatan-peralatan yang canggih, terlebih pada zaman sekarang. Maka pengembangan teknologi menjadi hal yang niscaya. Nah, anak-anak Ibu, dari dua ayat yang telah Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang sudah hafal? Arif Aulia Rizky? Belum hafal, Bu. Kok belum hafal? Saya nggak masuk minggu kemarin, Bu. Oh, begitu. Kepada Ananda Hanifayansi, apakah tidak hafal? Sudah hafal? Sedikit lagi, Bu, tapi kurang sempurna. Oke, coba bacakan Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Saya coba dulu ya, Bu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Hafal saya kiranya, Bu. Alhamdulillah, bagus. Oke, untuk minggu depan kepada Diah dan Arif agar menyetor ayat yang 2 ini ya, Ananda sekalian. Saya laksanakan, Bu. Baik, Bu. Jangan sampai tidak hafal ya, Arif, Diah. Iya, Bu. Oke, karena waktu kita sudah habis, baiklah Ibu cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini.
Ibu ingatkan kembali, jangan lupa untuk menghafal 2 ayat tersebut. Nah, mohon maaf atas kesalahan dan kata yang Ibu lakukan. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alamin. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.